Dinamo selesai dari proses pengeleman, kita akan melakukan pembersihan dan pemasangan. Seperti biasa, kita akan melakukan pembersihan pada lem yang menempel pada jalur rotornya. Langsung saja kita bersihkan menggunakan pahat. Mohon maaf tidak terekam karena posisinya seperti ini. Tetap berhati-hati dalam pembersihan. Selanjutnya kita bersihkan dengan kuas sisa-sisa pembersihan lemnya tadi agar tidak mengotori pada gulungannya. Pembersihan selesai, langsung saja kita masukkan rotornya. Kita masukkan yang bagian yang ada pemantik saklar sentrifugal ini berada di output kabel, jadi pemasukannya dari sebelah sini. Sebelumnya kita beri oli dulu untuk lubang bautnya. Kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai mengenai gulungan. Iya, seperti itu. Kemudian kita baut, jangan lupa baut kita kasih oli. Sudah terpasang. Berikutnya kita akan memasang saklar sentrifugalnya. Oke, saklar ini nanti kita solder ke dua kabel ini. Sambil nunggu soldernya panas, kita kupas dulu kabelnya. Kita bersihkan dulu sisa dari timah yang lama, sekaligus nanti kalau timahnya habis kita beli lagi untuk sambungan berikutnya. Kita lekatkan dulu masing-masing kabel dengan saklar sentrifugal. Jadi prinsip kerja dari saklar sentrifugal yaitu ketika diam, saklar ini akan tertekan oleh ini plastik yang ada di sini, menekan sehingga sambungan dari sini akan terkoneksi ke sini, sambungan dari sini terkoneksi ke sini, yang artinya dari dua kabel ini menghubungkan dari panel ke kapasitor. Itu ketika diam. Kemudian setelah dia berputar kurang lebih 75% dari putaran penuh, saklar ini akan mundur begini, akan menghilangkan tekanannya. Kemudian saklar ini akan membuka dan memutus kapasitor, sehingga gulungan pada dinamo ini akan aman meskipun kapasitornya besar.
karena setelah 75% dari putaran normalnya kapasitor akan terputus dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu prinsip kerjanya. Kemudian kita pasangkan pada salah satu titik di saklar sentrifugalnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita lihat di sini apakah ada pernya atau tidak ada. Oke, kemudian kita pasang sambil hati-hati jangan sampai kabel ini terjepit. Selanjutnya seperti biasa, baut kita beri pelumas. Oke, dinamo ini sudah berputar dengan baik, dengan enteng. Setelah itu kita buka kabel ini untuk sambungan ke kapasitornya. Ini untuk uji coba sementara. Kemudian mengenai sambungan pada panelnya adalah sebagai berikut. Sambungannya yang kita tahu bahwa ini adalah utama, ini bantu, dan ini ke saklar sentrifugal. Sambungannya kita ambil acak utama dan bantu. Utama dan bantu kita sambung ini nanti ke salah satu arus. Kemudian utama yang satu tidak langsung ke bantu tetapi ke kapasitor lewat saklar sentrifugal. Kemudian kapasitor yang satu ke bantu yang satunya lagi. Nah, untuk arus listriknya itu yang ada kabel utamanya seperti ini. Oke, kita akan mencobanya. Jika nanti putarannya searah jarum jam dilihat dari kipas, ini yang saya pasang ini, maka itu betul, itu sudah betul. Tanggap bahwa standarnya dinamo adalah berputar searah jarum jam dilihat dari kipasnya. Adapun nanti kalau ada permintaan putarannya terbalik, itu lain lagi. Yang penting kita putar secara normal dulu, karena nanti normal tidaknya bisa kita atur. Kita balik saja di gulungan bantunya. Nah, terdengar suara tek itu bahwa menandakan bahwa putarannya normal karena saklar sentrifugalnya bisa lepas dan bisa tertekan. Jadi ketika awal berbunyi ada suara tek, dan ketika akan berhenti ada suara tik juga, menandakan saklarnya bekerja. Itu juga merupakan salah satu penanda bahwa dinamo berputar masih normal. Ini salah satu. Ternyata putaran dari dinamo ini terbalik. Kita akan membaliknya tetap sama seperti pompa air. Membaliknya kita membalik saja gulungan bantunya. Jadi yang hijau ini kita balik ke hijau, tukar posisi dengan yang hijau. Hanya bertukar posisi saja.
Oke, putarannya sudah normal. Kita lengkapi dulu, kita sempurnakan ya. Ini nanti kita solder ke kapasitornya sehingga bisa terkoneksi dengan baik. Kita menggunakan selongsong bakar, kita panasi saja dengan solder ini, dia akan menciut dengan sendirinya. Nanti kita buat simpel saja, jadi keluarnya hanya 2 meskipun panelnya 4. Kita tidak akan memfungsikan salah satunya, yang dua kita tidak akan memfungsikan. Kita longgarkan dulu sambungannya. Oke, kita sambung yang bagian bawah, yang kita sambung yang bagian atas. Kita sambungkan lagi yang satunya, ini yang bantu dengan kapasitor. Kita sambung lagi yang utamanya. Oke, kabelnya kita potong, kita masukkan ke panel ini, tutup panel, kemudian tutup panel kita pasang. Kita akan coba lagi sekaligus tes arus bocornya, apakah ada arus bocor atau tidak. Kita cek dulu. Berjalan normal. Kita lakukan pemasangan pada tutupnya. Kita coba lagi dengan memberikan beban ke sini. Coba kita coba dulu. Berapa ampere pada dinamo ini? Satu 1,5 ampere. 1,5 ampere.